Halo Telur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Klausul pelepasan Liam Delap akan bernilai 30 juta pound sterling jika Ipswich Town terdegradasi. Manchester United dan Chelsea sama-sama tertarik pada pemain tersebut. Ia termasuk dalam daftar pendek mereka untuk bursa transfer musim panas. Waduh, agak susah ini teman-teman ya. Kalau harga yang dipatok terhadap Liam Delap ini semakin murah, semakin terjangkau, ini gimana bisa nolak Manchester United ini ya? Ya semakin tergiur untuk mendatangkan Liam Delap. Meskipun kembali lagi ya, kalau kita bicara kualitas, ya tetap kurang gitu loh. Kalau mendatangkan Liam Delap, yang tetap kita semua ini membutuhkan pemain yang sudah mateng, pemain yang bisa menjadi goal getter, yang bisa menjamin memberikan kontribusi gol di setiap pertandingan. Iya, duduk di situ aja nak ya, di situ aja, di situ aja, di situ aja ya. Jangan dipegang kameranya. Tripodnya bu pegang jatuh rusak kameranya ya. Kita tetap membutuhkan striker yang benar-benar udah matang gitu loh, bukan pemain muda yang memiliki potensi yang sudah berpengalaman di IPL, tapi ya secara performa menurutku nggak berbeda jauh dengan Højlund gitu loh. Nggak ada, semua pemain yang didatangkan ke Manchester United itu nggak ada jaminan untuk bisa terkembang gitu loh. Meskipun muda, ya meskipun potensial, tapi kan kalau ujung-ujungnya flop, ya percuma gitu loh meskipun murah. Mending cari yang sudah matang sekalian. Tapi kadang aku juga heran loh ya. Oke lah Manchester United mengincar Liam Delap. Tapi kenapa di setiap pemain incaran Manchester United selalu ada Chelsea yang juga ikut mengincar pemain tersebut? Iya, kenapa nak? Maksudku Chelsea ini kan skuadnya udah numpuk ya, udah terlalu banyak ya. Kenapa masih saja mengincar pemain gitu loh? Maksudku biarlah Manchester United ini fokus terhadap pemain yang sudah diincar gitu loh. Kalau ujung-ujungnya ada klub lain yang mengincar, biasanya kalau kalah di perburuan harga ya, ya udah ujung-ujungnya Manchester United yang harus mengalah gitu loh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi Liam Delap, ini kan kabarnya dia masih mempertimbangkan ya untuk datang ke Manchester United karena menurutnya dia lebih tertarik terhadap klub yang bermain di kompetisi Eropa. Maksudku, kamu bermain bersama Ipswich dan akan terdegradasi, kok masih ngelunjak? Banyak maunya gitu loh. Kalau ada klub lain yang mau menampung, ya udah nggak apa-apa pindah aja ya. Meskipun aku sendiri nggak berharap datang ke Manchester United, tapi berdasarkan pengalamanmu bersama Ipswich, ya siapapun klub yang mau membelimu, yang mau mendatangkan Liam Delap ini, ya itu urusan antar klub gitu loh. Karena kualitasmu pun masih belum teruji gitu loh. Kalau misalkan aku masih minimnya aku bermain di kompetisi Eropa, ya kalaupun kamu datang ke klub yang bermain di kompetisi Eropa tapi secara performa kamu tidak stabil, tidak bisa menunjukkan kualitasmu, ya percuma, market value-mu pun akan menurun gitu loh. Tidak bisa membuktikan omonganmu sendiri. Toh kalau misalkan kualitasmu sudah benar-benar terjamin, sudah terbukti gitu ya, pasti banyak klub-klub besar yang juga mengincar. Tapi kan sampai sekarang juga ya belum ada langkah konkret dari klub-klub lain terkait performa yang sudah kamu tunjukkan bersama Ipswich gitu loh. Tapi kembali lagi teman-teman, mungkin aku sendiri masih tetap belum bisa apa ya, optimis untuk Liam Delap ini kalau misalkan berada di Manchester United, karena ya oke lah dibandingkan Højlund lebih ngotot dan secara positioning lebih bagus dibandingkan Rasmus Højlund. Tapi kan kembali lagi ya, Rasmus Højlund pun di musim pertamanya bagus, di musim keduanya juga melempem gitu loh.
Kita nggak menutup kemungkinan Liam Delap pun kalau sudah di Manchester United, oke lah di musim pertamanya lumayan, tapi di musim-musim berikutnya apakah tetap bisa konsisten dan berprogres secara kualitas individu? Itu kita semua tidak bisa menjawab. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Napoli sedang mempertimbangkan untuk membuat kontak baru dengan Manchester United terkait Alejandro Garnacho. United telah menurunkan harga mereka menjadi 50 juta euro, yang mana itu merupakan angka yang dapat dicapai oleh Napoli. Ya, sepertinya mendekati akhir musim, proses negosiasi, proses pertimbangan akan menjadi lebih kompleks ya. Ketika Liam Delap dari sisi harga klausul pelepasannya mulai menurun, ya sepertinya Manchester United juga mempertimbangkan untuk opsi-opsi lain. Jadi meskipun United mengincar Liam Delap, ya tidak menutup kemungkinan opsi-opsi alternatif itu akan tetap dijajaki kemungkinannya. Nah, salah satunya mendatangkan Victor Osimhen. Nah, bagaimana cara mendatangkannya? Salah satunya yaitu dengan menjual Alejandro Garnacho, nah, melakukan swap deal. Tapi di lain sisi kalau kita bicara pihak Napoli, ya apakah masih tertarik untuk mendatangkan Garnacho? Ya itu masih belum tahu juga ya. Pasalnya setelah bursa transfer Januari, ya performa dari Garnacho ini kan bisa dibilang nggak stabil, bahkan nggak pernah stabil ya, nggak pernah konsisten ya Garnacho ini ya. Nah, dari performa yang inkonsisten itu, apakah Antonio Conte selaku pelatih Napoli masih tetap tertarik untuk mendatangkan Garnacho? Nah, kita lihat saja di bursa transfer musim panas mendatang. Karena kalau masih tetap tertarik ya dari sisi harga, United sudah mau menurunkan ya menjadi 50 juta euro. Yang mana dari bursa transfer Januari kemarin, pihak Napoli ini sudah menyanggupi kalau dari harga segitu. Cuman pihak dari manajemen Manchester United aja yang menuntut di harga sekitar 70 jutaan kalau nggak salah, yang mana akhirnya tidak terjadi kesepakatan antara Manchester United dengan Napoli. Nah, kalau misalkan pihak Napoli masih tertarik, wah, ini akan menjadi proses negosiasi yang sangat bagus karena sepertinya proses swap deal itu akan benar-benar terjadi antara Alejandro Garnacho dengan Victor Osimhen. Tapi sepertinya Manchester United akan tukar tambah ya, lebih ke tukar tambah gitu loh, nambah sedikit lah. Nah, yang jadi masalah kemarin kan perihal gajinya. Tapi kita sudah membahas kalau sebetulnya tuntutan gaji dari Victor Osimhen itu bukan masalah besar bagi Manchester United kalau secara pengelolaan di dalam internal klub itu berjalan dengan baik antara penjualan dan pembelian pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Bisa lah ya nanti di musim panas mendatang tetap mendatangkan Victor Osimhen dan menjual Alejandro Garnacho. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu yang lagi hangat diperbincangkan sejak tadi malam. Menjelang pertandingan antara Manchester United melawan Lyon di kompetisi Europa League, ini ada apa ya? Perang psikis ya antara Andre Onana dengan Nemanja Matic, mantan pemain Manchester United yang saat ini bermain bersama Lyon. Ini seru sekali teman-teman, bahkan sampai trending ya di sosial media manapun gitu loh. Andre Onana memberikan statement bahwa Manchester United lebih baik dibandingkan Lyon. Nah, karena statement itu Nemanja Matic langsung apa ya? Terpantik untuk mengomentari terkait statement dari Andre Onana. Dia mengatakan bahwa sebagai kiper terburuk di Manchester United, Anda harus berhati-hati dalam berbicara. Waduh, langsung panas ini teman-teman ya. Jagat sosial media itu langsung banyak bahan untuk menjadikan perang psikis ini sebagai sebuah informasi gitu loh. Terus ya kalau kita bicara soal Andre Onana ini kan dia itu mentalnya udah tebel gitu loh sebagai pemain Manchester United. Dia pun langsung memberikan respon lagi. Dia mengatakan bahwa ya kami sudah memenangkan
trofi bersama klub terhebat di dunia, yang mana beberapa orang tidak bisa mencapai hal itu. Waduh, luar biasa. Aku melihat mental Onana ini meskipun sering dibully, ya, sering menjadi bahan cemoohan, dia itu nggak tertarik. Telinganya itu memang udah tertutup aja untuk mendengar hujatan-hujatan dari media, dari netizen, bahkan dari fans sendiri. Ini memang mental-mental yang harusnya dimiliki oleh pemain Manchester United. Tidak apa ya, tidak gampang terpengaruh oleh hujatan-hujatan, oleh gorengan media, bahkan oleh fansnya sendiri. Ya meskipun kita tahu ya, Andre Onana ketika bersama Manchester United memang banyak blundernya. Bahkan di Premier League pun kalau kita melihat datanya, ya Onana ini sudah mendapatkan shot dari lawan itu sekitar 300 shot sekian dan sekitar 97 kebobolan kalau nggak salah. Ini berdasarkan data statistik yang ada ya. Dan jumlah segitu menurutku ya bukan murni kesalahan Onana, tentu ada peran dari back yang dipertanyakan di setiap pertandingan. Bahkan dari awal-awal musim ya, yang mana itu mengakibatkan ya Onana mengalami banyak kebobolan. Jadi hal-hal seperti itu bukan murni dari kesalahan Onana secara keseluruhan. Ada peran dari lini pertahanan yang masih belum solid, yang masih belum ada chemistry antar pemain. Jadi ya wajar. Tapi kalau kita melihat perang psikis antara Andre Onana dengan Nemanja Matic, sebetulnya sebelum dua pemain ini saling berstatement ya, salah satu pemain Lyon ini Ryan Cherky sudah memberikan statement lebih dulu bahwasannya dia sudah siap berperang dengan Manchester United di kompetisi Eropa. Akhirnya ya mungkin menjelang laga dini hari nanti ya Andre Onana lebih berapi-api untuk memberikan optimisme, untuk memberikan semangat terhadap pemain lain bahwasanya kita sebagai Manchester United itu pasti bisa mengalahkan Lyon dan secara performa akan lebih baik. Bahkan eh, dari berita yang beredar ya, karena Andre Onana memberikan statement tersebut, akhirnya para pemain Lyon ini berinisiatif untuk memasang statement Andre Onana di dalam ruang ganti Lyon. Luar biasa. Luar biasa. Ini benar-benar perang psikis ya. Tapi kalau kita melihat di pertandingan dini hari nanti ya, menurutku apa yang dilakukan Andre Onana ya biasalah. eh, Perang psikis seperti ini itu sudah biasa, cyber seperti ini itu sudah biasa menjelang laga-laga penting. Tapi ya kalau kita melihat peluangnya, menurutku Manchester United tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan, apalagi di kompetisi Eropa Manchester United masih unbeaten ya, masih belum kalah sama sekali. Dan kalau misal di laga tandang, biasanya ya Manchester United itu tampil lebih bagus, lebih berani. Dan secara performa Manchester United kompetisi Eropa bisa dibilang selalu tampil bagus, selalu konsisten tampil bagus. Beda kalau misalkan di kompetisi Premier League atau kompetisi-kompetisi domestik itu. Di kompetisi Eropa konsisten tampil bagus Manchester United. Jadi peluang untuk meraih kemenangan menurutku masih tetap ada, asalkan tidak ada kesalahan-kesalahan atau blunder dari para pemain. Aku masih optimis ya Manchester United bisa meraih kemenangan karena kalau kalah, waduh ini hujatannya akan lebih kencang lagi ke Manchester United karena Onana udah memberikan statement seperti itu. Ternyata kalah, ya ini ya dihujat nanti Manchester United dan juga Andre Onana. Apalagi Ben Amorim sudah mengonfirmasi ya kalau Andre Onana akan tampil sebagai starter di laga saat melawan Lyon dini hari nanti. Jadi kita optimis lah bisa memenangkan pertandingan karena ini kompetisi Eropa Manchester United belum kalah sama sekali dan di laga tandang biasanya Manchester United tampil lebih moyo, lebih effort lagi di setiap pemain. Karena nanti kalau di laga kandang ini kan Manchester United yang masih sering kalah gitu.
Kalau laga tandangnya menang, oke lah sudah ada bekal untuk antisipasi di leg kedua nanti. Tapi kalau di leg pertama kalah, nah nanti di leg keduanya yang ngimbanginya, membalasnya yang akan lebih sulit gitu. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.